Pada video 1, kita telah membahas mengenai revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Nah, pada revolusi industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup Internet of Things atau IoT, Big Data, Machine Learning, dan Cloud Computing. IoT atau Internet of Things merupakan suatu istilah yang mengacu pada berbagai objek yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan, yaitu jaringan internet. Karena membuka kemudahan dalam mengumpulkan informasi dan saling bertukar informasi, IoT dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pertanian hingga industri manufaktur. Sistem IoT ini dapat membuat pengumpulan data semakin lebih mudah, sehingga jumlah data yang terkumpul sangat besar dengan variasi yang tinggi. Konsep dari IoT adalah sebagai berikut. Yang pertama, IoT mencairkan akses informasi dan juga memadatkan informasi yang tersedia. Maksudnya, informasi lebih mudah didapatkan dan akan dipadatkan sehingga lebih banyak informasi yang diperoleh. Yang kedua, IoT adalah suatu materi digital sehingga kita tidak dapat melihatnya secara nyata. Dan yang ketiga, IoT merupakan himpunan sistem atau suatu layanan sistem, yaitu modul, transaksi, dan layanan. Big Data merupakan suatu istilah di mana terdapat sekumpulan data dalam jumlah besar, variasi yang tinggi, dan struktur yang kompleks dalam suatu sistem. Berdasarkan data Intel Corporation pada tahun 2020, manusia di seluruh dunia rata-rata menghasilkan 1,5 GB data per hari. Big Data memiliki 3 komponen utama, yaitu variasi, kecepatan, dan volume. Variasi Big Data dari berbagai sumber menyebabkan pemaknaan Big Data menjadi betul-betul besar. Hal ini karena dengan berbagai sumber, Big Data mampu mencakup informasi yang lebih luas dibandingkan kumpulan data yang pernah ada sebelumnya. Komponen volume pada Big Data mencakup ranah lebih besar dari terabytes bahkan petabytes, atau setara 1000 kali sampai 10⁻15 kali data rata-rata yang dihasilkan manusia tiap harinya di tahun 2020. Kemudian, kecepatan merupakan komponen penting lainnya pada Big Data. Dengan karakteristik Big Data yang memiliki variasi dan volume yang begitu tinggi, akan menyebabkan waktu proses yang sangat lama. Sehingga, diperlukan suatu metode yang mampu mengolah data sebanyak itu dengan lebih cepat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai AI atau Artificial Intelligence yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. AI didefinisikan sebagai kemampuan suatu mesin untuk belajar dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit untuk melakukan fungsi kognitif layaknya pikiran manusia. Di dalam AI, terdapat machine learning dan deep learning. Machine learning atau mesin yang belajar adalah suatu algoritma yang performanya dapat meningkat dengan tereksposnya algoritma tersebut dengan data baru dari waktu ke waktu. Sedangkan, deep learning atau belajar secara mendalam merupakan suatu bagian dari machine learning yang terdiri dari berbagai lapisan jaringan saraf tiruan yang terbentuk dari data dalam jumlah yang banyak. Cloud computing merupakan suatu model yang memungkinkan terjadinya pembagian dari banyak resource komputasi dan diberlakukan sebagai suatu layanan dalam berbagai bentuk terhadap pengguna. Cloud computing memberikan kemampuan untuk melakukan suatu pengolahan proses tanpa harus melibatkan komputer atau piranti keras lainnya secara nyata. Lalu, bagaimanakah hubungan dari istilah-istilah yang telah kita bahas? Keempat proses tersebut dapat dianalogikan seperti ini. IoT berperan sebagai unsur yang mengumpulkan resource yang berupa data. Data-data tersebut terkumpul menjadi big data yang kemudian siap dimanfaatkan. AI adalah manusia yang siap memanfaatkan resource yang telah tersedia.
Sedangkan cloud computing adalah alat-alat yang membantu manusia untuk mengolah resource yang telah ada. Berikut adalah contoh-contoh penerapan IoT, AI, Big Data, dan cloud computing di sekitar kita. Pernahkah kalian mencari sesuatu di Google, kemudian iklan yang muncul di beranda Facebook dan Instagram kita sesuai dengan apa yang kita cari? Nah, di balik peristiwa tersebut, ada peran AI dan Big Data yang akan mencocokkan pencarian kita dengan iklan yang tersedia. Lalu, ada Genos. Salah satu alat kesehatan hasil inovasi UGM ini dapat mendeteksi virus SARS-CoV-2 dengan melihat pola jejak yang dihasilkan oleh virus tersebut. Untuk mengenali pola tersebut, alat ini menerapkan sistem AI agar dapat membaca pola-pola yang dihasilkan virus dan dapat membedakannya dengan virus lain. Pernahkah kalian bermain sosial media dan bertanya-tanya bagaimana data seperti foto, video, dan lain-lain diolah? Semua data tersebut diolah menggunakan cloud computing. Beberapa proses yang ada di HP dan laptop kita juga dibantu oleh cloud computing loh. Hasil dari proses itulah yang akan ditampilkan ke perangkat kita. Lalu, pernahkah kalian bermain game online? Dalam game online, tentu saja orang-orang dari berbagai tempat dapat berkumpul bersama. Untuk memproses hal tersebut, diperlukan cloud computing untuk menghubungkan mereka semua. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita para generasi muda diharapkan dapat mengelola kesempatan tersebut dengan baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna.